Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hanun Aulia Fairfatur dalam podcast Pondok Pesantren Al Mu'anawiyah. Untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu dari Gresik. Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran. Sudah berapa lama Mbak menghafal Al-Quran? Sudah lama sih. Saya itu sungkan ya kalau bilang berapa lamanya. Sungkan. Ya, beliau sudah menghafal Quran kurang lebih Kurang lebih 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan. Pasti banyak pengalamannya ya Mbak. Insya Pasti banyak Allah. pengalaman banget. Pasti banyak pengalaman. Mari kita tanya bagaimana caranya Mbak agar orang-orang di luar di sana itu tidak berpandangan kalau menghafal Quran itu berat dan bikin stres. Ya, jadi mengenai pandangan orang-orang menghafal Quran itu berat dan stres itu zaman sekarang itu banyak ya. Karena kan apalagi zamannya juga sudah semakin maju, zaman akhir. Semakin maju nggak mundur lagi gitu ya. Maju mundur cantik. Ya, jadi itu orang-orang itu banyak yang takut memondokkan anaknya di pondok pesantren tahfidz Quran dengan alasan nanti stres, nanti kuliahnya gimana, ngaji sih, nanti kuliahnya gimana, terus nikahnya kapan gitu. Nikahnya kapan? BTW Mbak umur berapa ya kira-kira? Saya masih muda. Kurang lebih ya 20 tahun lah. Kalau lagi stres gitu Mbak, lagi jenuh, kalau lagi banyak pikiran kayak misalnya ini kok hafal kok gak masuk-masuk gitu, itu gimana Mbak Nanda cara mengatasinya? Kalau dari diri saya sendiri sih, ketika hafalan mulai nggak masuk-masuk itu saya mulai mencoba untuk menyenangkan diri saya sendiri. Kayak contohnya di pondok ini kan mau kemana lagi kalau nggak ke kantin kan. Ya kalau saya mulai jenuh itu biasanya saya itu jajan dulu. Jajan terus habis jajan banyak biasanya itu 5.000, 6.000 gitu. Oh nggak 20.000 gitu Mbak? Enggak, Itu nanti overdosis. Overdosis jajan bisa ya ternyata. Nah itu habis jajan itu biasanya saya kembali semangat, mood gitu. Tapi kalau nggak jajan itu biasanya saya tuh lemes gitu. Tapi kecuali untuk puasa sih. Tapi anehnya kalau puasa kan di pondok ini kan puasanya kan Senin Kemis gitu ya. Kalau ada puasa Senin Kemis. Kalau Senin itu biasanya itu masih semangat, tapi nggak tahu kenapa setiap hari Kamis itu loyo banget, nggak tahu kenapa. Loyo, kayaknya kayak kurang semangat dari ayam. Mungkin kurang jajan juga dari ayam. Semangat dari ayam. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita menghafal Quran, misalnya lagi stres, lagi berat gitu, berarti bukan dari menghafal Qurannya, tapi dari diri kita sendiri. Iya, bukan benar. gitu Mbak Nanda? Iya benar, insya Allah seperti itu. Karena kan terkadang kalau orang itu menganggap suatu hafalan tadi itu berat, maka akan terasa berat. Terus kita itu kayak kehilangan semangat gitu, jadi lemes, terus mikir. Padahal kan hafalan itu bukan untuk dipikirkan kan, tapi untuk disetorkan. Mantep. Terus itu kalau orangnya menganggap hafal Quran itu ringan, dibuat senang, itu insya Allah nanti belajarannya itu juga kita itu tambah semangat. Meskipun nggak lancar juga nggak sedih, nggak lancar lah maklum. Biasa Nanti ulang lagi hafalannya gitu, malah enak tambah lancar kan ya gitu. Selama menghafal Quran itu problem terbesar dan penghalang terbesar buat sampean itu apa Mbak? Jadi selama saya menghafal Quran kan ya, saya itu dari beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu sebenarnya banyak kan cobaannya. Cuma yang paling berat entah kenapa belakangan ini saya mulai kerasa cobaan itu di pikiran saya sendiri. Di pikiran saya sendiri. Gitu saya tuh mikir yang aneh-aneh gitu sampai ya Allah, kenapa ya kok aku mikir gini? Oh, semacam overthinking. Overthinking juga ada, terus kayak mikirin yang nggak perlu dipikirin ya, yang nggak bermanfaat buat diri itu. Saya juga udah berusaha ngelawan gitu. Juga saya biasanya itu sampai nangis berkali-kali, sampai setiap hari nangis, telepon orang tua juga tambah nangis gitu ya. Bukan tambah pengen balas rindu, malah tambah nangis. Jadi kadang bingung gimana ya. Jadi ya biasanya itu solusinya saya cerita ke teman-teman ketua pondok, ke ustazah, ke teman-teman dekat saya yang saya anggap mbaknya zuhud lah ya intinya zuhud. Yang hafalannya kayak ringan-ringan aja itu. Jadi saya dimotivasi. Biasanya itu habis dimotivasi
Oh ya juga saya ke pengasuh pondok saya. Biasanya habis dimotivasi itu kayak semangat kembali. Tapi beberapa hari kemudian itu Anjlok lagi. benar kembali Anjlok lagi. lagi. Benar-benar berat gitu. Sampai saya pernah bertanya, ya Allah, ini sampai kapan ya cobaannya? Sampai kapan cobaan itu? Ya karena menurut saya itu saking beratnya, meskipun nggak dianggap berat tapi berat banget karena cobaannya kan di diri sendiri gitu ya. Itu tapi katanya pengasuh saya, nggak apa-apa Mbak Nanda, intinya buat santai. Kalau misalnya Mbak Nanda mikir yang aneh-aneh, dibuat nulis aja gitu, siapa tahu bermanfaat gitu ya. Dari situ saya mulai, oh iya ya mungkin saya buat nulis lah, saya buat nulis. Akhirnya semenjak itu saya mulai menulis, tapi nggak tahu ya diterbitin apa enggak, masih proses. Amin, masih semoga proses. sudah. Jadi seperti itu, kalau misalnya kita ngafal, kita jenuh, kita stres, cari healing terbaik. Healing terbaik apa? Tidur, ya tidur. Kalau makan, ya makan. Kalau jajan, ya jajan. Nah, untuk cobaan dan problem itu tergantung diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nanggepinnya, kita buat pikiran, ya semakin berat, semakin susah, semakin wabet untuk melangkah mengharapi kayak semakin abot. Tapi kalau seperti kata Mbak Nanda, untuk misalnya kita menjalani dengan santai, dengan rileks, kalau misalnya ngulang ya udah ngulang, cobaan ini ya udah diterima, cerita ke teman, ke pengasuh, ke ustadzah, mungkin itu bisa meringankan beban seperti itu Mbak Nanda. Ya benar. Dan ini sih apa cobaannya orang kan berbeda-beda. Ada yang cobaannya ringan, ada yang kelihatannya enggak ada cobaannya tapi ternyata waktu hatam itu malah cobaannya yang berat banget kayak naudzubillah min dzalik ya. Orang tuanya meninggal gitu kan biasanya, ya Allah. Sangat terpukul. Belum siap ya, jangan sampai gitu ya. Terus gimana nih Mbak Nanda? Solusi biar pandangan mbak-mbak di luar sana lah, gak hanya mbak-mbak, untuk seluruh orang-orang di luar sana biar gak berpandangan menghafal Quran itu susah, berat, bikin stres. Gimana caranya agar mereka tuh yakin bahwa menghafal Quran itu tidak seberat itu gitu. Jadi solusinya adalah kita yang membuktikan kepada mereka semua bahwa kita loh enjoy, buktinya kita nggak stres kan hafalan Al-Quran bertahun-tahun meskipun yang nggak hatam-hatam ya, contohnya kayak saya ini. Bukan nggak mata mungkin habis ini gitu. Iya, amin. Gitu ya. Itu kita buktikan kepada mereka, terus kita belajar dengan tekun. Nanti kan apalagi menjelang Ramadan itu biasanya kan ada tadarus. Nah, kita buktikan kita lo ngajinya seperti ini, tapi jangan sombong. Sombongnya kita itu untuk menjadi pelajaran buat mereka. Jadi diniati mengenakkan suara agar mereka termotivasi untuk memondokkan anak-anaknya di pondok pesantren Al-Quran gitu. Terus juga yang lainnya itu kita mengamalkan dalam kayak contohnya berdakwah lah, terus mengajak orang-orang karena kan kemana ini? Mengajak kemana? Mengajak ke gunung. Ya mengajak ke ini toh, mengajak anak-anaknya untuk hafalan Quran. Saya kira mengajak traveling gitu. Enggak, kan karena kan ada dalil yang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang yang menghafal Quran adalah yang mengamalkannya. Masya Allah. Sudah dikeluarkan itu ya teman-teman, dalilnya sudah dikeluarkan oleh Mbak Nanda. Jadi seperti itu. Ini ada satu pertanyaan dari teman-teman. Gimana sih Mbak, kalau misalnya kita itu lagi punya masalah sama teman gitu. Kita punya masalah sama teman, misal aku punya masalah sama sampean. Terus sampean itu kayak bikin aku tuh emosi terus sampai bikin hafalan itu gak masuk-masuk. Nah, itu gimana cara nih nanggepin nih biar kita tuh tetap bisa setoran, gak down meskipun kita tuh bisa bangkit gitu. Ya, jadi kalau dari diri saya juga dulu itu sering loh cobaan sama teman itu. Cobaan sama teman itu kayak gini dikit salah, gitu dikit salah, terus dianggap gini lah, dianggap gitu. Kan meskipun kita itu banyak teman di pondok kan, tapi sekali kita musuhan sama satu orang kan rasanya nggak tenang kan ya, rasanya nggak tenang. Nggak tenang, sedih banget gitu ya. Oh benar, sedih banget. Lah itu karena dulu itu saya pengalaman, juga sekarang kan juga saya itu semakin bertambah umur semakin berpikir juga. Jadi kalau sekarang itu saya tuh gini metodenya. Metode enggak tuh. Ya, jadi itu saya gini tuh sekarang. Saya tuh tipe orangnya itu kalau misalnya teman saya kepengen cerita ke saya, cerita. Kalau nggak kepengen ya enggak. Yang penting saya sudah menawari. Apalagi di pondok kan juga sering ada istilahnya apa itu bestie-bestian ya. Bestie-bestian. Tapi kalau saya tuh tipe orangnya itu nggak suka diajak bestie-bestian. Beneran. Oh ini tidak ingin
mendapatkan pengalaman dari satu orang. Iya, karena dulu saya pernah ada anak itu waktu MTS pengen sahabatan sama saya. Terus saya itu nggak mau karena apa sih sahabat itu? Kita semua itu teman, meskipun cedek. Kok cedek Cedek. sih? Deket cedek bahasa Jawa. Deket ya nggak usah sahabatan atau bestie apalah itu. Kita semua itu sama teman. Kalau pengen deket ya monggo deket, kalau nggak pengen ya nggak apa-apa. Karena kalau kita itu terlalu dekat sama seseorang, nanti itu pasti bakal dikecewain kan. Terus pasti Terlalu pandangannya percaya gitu sama dia, nanti akan dikecewakan. iya, terus pandangannya gini, misalnya aku deket sama sampean, terus sampean itu kayak sehari ini nggak ngajak ngomong aku, pasti aku pandangannya gini, kenapa ya kok Mbak Fair kok nggak ngajak ngomong aku gitu, kok aku dicuekin gitu. Itu biasanya tuh sering terjadi pada permasalahan bestie-bestian itu ya. Bestian tuh kayaknya ada masalah seperti itu. Mesti gitu masalahnya, artinya dikit-dikit mikir gitu. Apakah teman itu sangat dibutuhkan dalam perjuangan, ataukah teman itu hanya sebagai semacam kayak teman, tapi teman perjuangan itu sangat dibutuhkan atau tidak? Apakah harus kita membutuhkan teman yang sangat dekat untuk bisa menyemangati kita, atau apa gimana gitu, Mbak? Untuk membutuhkan teman yang sangat dekat itu nggak harus sih. Yang penting Mbak Nanda seperti itu. Menurut saya itu kita berteman dengan teman-teman yang mengajak kita untuk semangat dalam menghafal Quran, mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau seperti itu bukan berarti kita tidak berteman dengan anak-anak yang kayak nakal-nakal gitu ya, yang nyeleweng di pondok. Jadi itu kita menghindari. Nah, maksud menghindari di sini itu berteman tapi jangan terlalu gitu, biar kita nggak kerutan. Jadi itu untuk teman dekat sih nggak harus sih. Yang kita butuhkan adalah sekedar teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Teman seperjuangan. Ya, nggak harus bestie juga. Nggak harus bestie. Banyak kok. Pengalaman kan gak hanya dari satu orang gitu ya. Dari banyak orang. Ya, itu juga faktornya kan. Faktor teman itu juga bisa membuat stres hafalan. Oh, bisa membuat stres hafalan juga. Mungkin orang tua itu nggak bisa, Mbak. Iya, soalnya kan teman, akhirnya ada masalah sama teman, kita berpikir, terus ganggu hafalannya, stres, nggak hafal-hafal, karena menganggap hafalan berat, stres sama teman juga, gitu kan. Mungkin orang tua kan nggak tahu kalau dia teman di pondok itu seperti ini, ya. Sebenarnya buat kita stres dan berat itu bukan Al-Qur'annya, bukan Al-Qur'annya, bukan karena kita menghafal Qur'an, tapi dari lingkungannya. Oh, lingkungan dan diri kita sendiri. Lingkungan dan diri kita sendiri. Semuanya seperti itu. Jadi seberat apapun itu cobaannya, seberat apapun itu langkahmu untuk terus maju ke depan, tapi kalau misalnya kita menanggapinya dengan enjoy, dengan santai, ya bakalan santai. Ya nggak Mbak? Insya Allah seperti itu. Nah, untuk masalah teman, untuk masalah apa itu, ya dibikin santai aja, karena semuanya itu nggak bakalan terus sama dia gitu. Misalnya nggak bakalan terus masalah itu terus, akan bergantinya terus. Nah, figur, menurut ini saya tanya buat Mbak Nanda, figur apa yang menjadikan Mbak Nanda seperti ini, menjadi semangat dan mau menghafal Quran? Figur saya itu yang pertama orang tua, terus yang kedua diri saya sendiri. Maksudnya itu saya udah terlanjur masuk ke Al-Quran, jadi saya itu nggak mungkin berhenti di tengah-tengah. Meskipun cobaannya apa, saya yakin ini cobaan itu pasti bakal selesai ketika saya selesai menghafal Quran. Amin. Oh, di mindset seperti ya, itu? Di mindset seperti itu. Terus juga yang bisa membuat saya semangat itu, saya tuh lihat quotes gitu ya. Kata-katanya Gus Tony. Jadi Gus Tony itu, beliau itu juara korek internasional di Mekah. Nah, itu dulu itu Gus saya di Mojogeneng. Saya MTS dulu kan di Mojogeneng. Oh, berarti udah pernah mondok? Pernah, tapi dulu saya nggak mondok Quran, mondok kitab. Ya, berarti beliau baru pertama kali ngafal tuh di sini? Enggak, pertama kali ngapal waktu saya aliyah. Oh, saya kan Mbak SMA. Udah 5 tahun kan? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Oh iya, saya sampai lupa. Ya, jadi itu quotesnya seperti ini. Al-Quran itu sangat mulia. Nah, jika kamu bermalas-malasan, enggak salah begini. Al-Quran itu sangat mulia, tidak akan diberikan kepada orang yang bermalas-malasan dan mempunyai semangat yang lemah. Ya, jadi kadang kita malas sih wajar. Yang penting kita ada kemauan untuk semangat lagi, gitu kan. Ya seperti itu. Kalau misalnya sampean para penghafal Quran, kalau misalnya lagi ngedon, lagi capek dengan semua cobaan yang diberikan, ya ingat
kita harus tetap semangat agar bisa meraih target, meraih 30 juz dan meraih mahkota di akhirat nanti. Amin. Ya seperti itu Mbak Nanda. Terima kasih atas kedatangannya di Pondok Pesantren Al Mu'anawiyah. Cukup sekian, saya Hanna Oliver Fatnur dan Saya Ananda Julia Rahma. pamit undur diri.